Oke, video selanjutnya ini saya mau membahas tentang efek dari perubahan data ke statistik penyebaran dan pemusatan, ya. Jadi konsepnya gini, kita kan tahu ada dua tipe data statistik ya, yang ukuran pemusatan sama penyebaran. Yang perlu kita hafalin sebenarnya cuma pemusatannya sih, ya. Pemusatan ini data-data yang rata-rata kurang lebih ini ya, nilai rata-rata, modus, median, kuartil, ya, desil, persentil, yang itu. Sisanya selain itu penyebaran selain yang di kiri. Nah, begini. Untuk pemusatan itu semua perubahan ngefek. Maksudnya perubahan itu apa sih? Jadi kalau datanya misalnya dikali atau dibagi sekian atau ditambah sekian nilainya, dikurang sekian, itu semua ngefek. Kali, bagi, tambah, kurang, ngefek semua. Tapi kalau yang penyebaran, yang ngefek itu hanya kali bagi. Ya, tambah kurang tidak ngefek. Nah, konsepnya seperti ini. Nah, maksudnya gimana? Coba kita lihat di aplikasi soalnya. Ya, misalnya nomor 11. Suatu data dengan rata-rata 15 dan jangkauan 6. X rata-ratanya 16, jangkauannya 6, ya. Kemudian datanya dikali dengan P dikurangi dengan Q, didapat data baru yang rata-ratanya 20. Ya. Jadi dikali P dikurang Q, ternyata dapat data baru yaitu 20 rata-ratanya. Nah, ini P sama Q ngefek semua kalau ke rata-rata, karena rata-rata itu termasuk pemusatan. Ya, jadi 16 kali P dikurang Q akan jadi 20. Itu persamaan pertama kita. Tapi kali P kurang Q ini kalau di penyebaran seperti jangkauan, yang efek cuma kali bagi doang. Jadi yang efek cuma kali P doang. Jangkauannya akan jadi 9 gitu. Di persamaan kedua, 6 kali P sama dengan 9. Plus min Q-nya itu nggak ngefek ke jangkauan. Ya. Jadi ini dapatnya P-nya 3/2 masuk ke sebelah kiri. 16 kali 3/2 min Q sama dengan 20. Coret-coret 8 berarti Q-nya 4. Q-nya 4, P-nya 3/2. Berarti nilai dari 2P plus Q 2 kali 3/2 tambah 4, 7. Gitu contohnya. Contoh pertama, ya. Saya lanjut, contoh lagi yang mirip-mirip seperti ini. Misalnya soalnya kayak gini. Suatu ujian diikuti oleh 50 siswa, diperoleh rata-rata nilai ujiannya 35. Rata-rata 35, mediannya 40, simpangan kuartil 10. Karena terlalu rendah, semua nilai dikali 2 dikurangi 15. Nah, ini kita kali 2 kurang 15. Akibatnya, kalau rata-rata baru semuanya ngefek. 35-nya kita kali 2 kurang 15, 70 kurang 15. Jadi 55. Kuartil 2 yang baru juga ngefek karena dia termasuk yang pemusatan. Jadi 40 kali 2 kurang 15. 80 kurang 15, 65. Tapi simpangan kuartil ngefeknya cuma kali aja karena dia ukuran penyebaran. 10 kali 2 aja. Jadi simpangan kuartilnya menjadi 20. Ya, rata-rata menjadi 70, ini salah. Simpangan kuartil jadi 20 betul. Median jadi 80 salah, rata-rata jadi 65 salah, 55 harusnya. Ini salah. Jadi yang C. Gitu. Gampang ya. Jadi kalian cuman memahami aja mana yang penyebaran, mana yang pemusatan. Oke, kita lanjut contoh lain nomor 13.
Dalam suatu kelas terdapat 22 siswa. Nilai rata-ratanya 5. Jangkauannya 4. Ya. Bila orang yang paling tinggi, nilainya paling tinggi nggak ikut, maka rata-ratanya menjadi 4,9. Jadi ini X max-nya dibuang. Rata-ratanya jadi 4,9. Berapakah nilai X min-nya? Rata-rata terendah. Gitu. Oke. Nah, ini kalian harus pahamin ini dulu nih, ya. Totalnya kan ada 22 siswa. Jadi jumlah data total itu adalah jumlah data 21 orang ditambah orang terakhir. Terakhir itu maksud saya yang nilainya tertinggi. Gitu, ya. Nah, jumlah data total kan rata-ratanya 5. Orangnya ada 22. Jadi jumlah data total itu 22 kali 5 gitu. Jumlah data 21 orang itu rata-ratanya 4,9. Jadi di sini 21 kali 4,9. Nah, tambah orang tertinggi, orang terakhir, nilai tertinggi ini kita nggak tahu, saya kasih nama P. Nah, hitung-hitungnya ya. Jadi 22 kali 5 110 sama dengan 21 kali 4,9 102,9 tambah P. P-nya kita dapat 7,1. Nah, P ini adalah orang tertinggi nilainya. Nah, kemudian kita punya ini, jangkauan. Jangkauan itu kan X max kurang X min. X max-nya si 7,1 ini nilai tertingginya. Jadi dari sini kita dapat X min-nya 3,1. Jadi siswa terendah nilainya 3,1. Adanya jawabannya 3, nggak apa-apa lah, yang C aja. Gitu, nomor 13. Ya. Lanjut 14. Sebuah kumpulan data memiliki nilai rata-rata 20, X rata-ratanya 20, rentang atau jangkauannya 4. Setiap nilai dikali A, nih ya, dikali A, terus dikurangin B. Ternyata rata-rata barunya 25, jangkauannya 6. Maka A plus B berapa? Nah, gitu ya. Kita buat dari yang jangkauan dulu nih. Dari yang jangkauan 4 itu kalau dikali A hasilnya 6. Jadi A-nya 3/2. Karena yang min B-nya nggak ngefek ke jangkauan. Ya. Kalau yang rata-rata 20. Kalau kita kali A kurangin B, semuanya ngefek akan jadi 25. A-nya masuk. 20 kali 3/2 min B. Jadi 30 min B sama dengan 25. B-nya 5. A-nya 3/2. Jadi A plus B 3/2 tambah 5. 6,5. Yang B. Nomor 14. Oke, kita lanjut. Nomor 15. Masih tentang ini. Pada suatu tes di sebuah sekolah diikuti 48 siswa, diperoleh nilai rata-ratanya 30. X-nya rata-rata 30. Mediannya 29, simpangan bakunya 2. Agar jadi lebih baik, maka semua nilai dikali 2, tapi dikurangin A. Gitu ya. Berarti ini X rata-rata yang baru jadi 30 kali 2 kurang A. X rata-rata baru gitu ya. Q2 baru juga sama, 29 kali 2 kurang A. Tapi simpangan baku baru jadinya 2 kali 2 doang. Gitu. Nah, yang menarik ini. Jika pertambahan nilai rata-rata 2 kali pertambahan nilai simpangan baku. Pertambahan itu saya anggapnya delta ya. Delta dari nilai rata-rata sama dengan 2 kali dari delta simpangan baku. Nah, perubahan rata-ratanya berapa? Dari ini, dari 30 jadi itu kan. Jadi perubahannya ya 60, ini kan 60 min A ya. 60 min A kita kurangin sama 30.
selisihnya. 2 kali dari perubahan simpangan baku. Simpangan baku ini sama ini. Dari 2 jadi 4. Jadi 4 kurang 2 gitu. Nah, ini jadinya 30 min A sama dengan 2 kali 2. 30 min A sama dengan 4, A-nya 26 ya. Maka nilai A adalah 26, nomor 15. Oke, demikian ini contoh-contoh perubahan data dan efeknya ke ukuran penyebaran maupun pemusatan. Terima kasih.